Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Waalaikumsalam Namo warahmatullahi Buddhaya, wabarakatuh. salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah Geostatistika dan Estimasi Sumber Daya, yang dimana kelompok satu ini mendapatkan litologi nikel limonit dari kelas 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas proyek yang kedua, yang berjudul pada presentasi ini Presentation Project Based Learning, Geostatistik dan Estimasi Sumber Daya Nikel dengan Litologi Limonit. Di sini kita masuk ke dalam anggota kelompok. Ada saya, Ananda Raditya Nomi Putra, dengan NIM 710024026. Ada saya, Tiara Rahmadani Sudirman, 7100240018. Selanjutnya ada saya, lalu Ahmad Nabil dengan NIM 7100240031. Dan saya Anggreni Nyong, NIM 7100240022. Saya Renu Bimantoro, NIM 7100240028. Ini merupakan anggota kelompok kami yang telah bekerja sama serta berkontribusi dalam pembuatan tugas proyek yang kedua ini. Kita masuk ke dalam latar belakang. Baik, berikut. Nikel merupakan salah satu komoditas mineral strategis yang memiliki peran penting dalam industri modern, terutama sebagai bahan baku stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Meningkatnya permintaan nikel mendorong perlunya estimasi sumber daya yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan penambangan. Pada proyek kali ini dilakukan estimasi sumber daya nikel limonit menggunakan metode ordinary kriging pada perangkat lunak yaitu 3D Mine. Metode ini memanfaatkan analisis geostatistik untuk menggambarkan distribusi kadar nikel secara lebih representatif sehingga hasil estimasi dapat digunakan sebagai dasar evaluasi sumber daya dan pengambilan keputusan dalam pengembangan tambang. Next. Berikut lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian ini berada di Desa Sambadete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan sistem koordinat yang digunakan adalah Universal Transfer Mercator atau UTM datum WGS 84 dengan zona 51S. Daerah penelitian merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi endapan nikel laterit yang berkembang pada batuan ultramafik hasil proses pelapukan tropis. Yang berikut ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama yaitu mengolah data eksplorasi nikel limonit. Yang kedua, melakukan analisis statistik kadar Ni. Yang ketiga, menentukan model variogram. Yang keempat, membuat model geologi. Yang kelima, membangun blok model. Yang keenam, melakukan estimasi menggunakan ordinary kriging. Yang ketujuh, menghitung tonase dan kadar rata-rata. Dan yang terakhir, mengklasifikasikan sumber daya. Oke, saya lanjutkan. Jadi pada slide ini ditampilkan data eksplorasi yang menjadi dasar dalam proses pemodelan dan estimasi sumber daya. Jadi yang pertama ada data kolar. Jadi fungsi kolar adalah memposisikan titik dari drill hole menunjukkan kedalaman semisal 16,2 meter pada drill hole pertama. Jadi data kolar yaitu data yang berfungsi pada awal setiap titik bor ya. Jadi meliputi koordinat X, Y, Z serta kedalaman total lubang bor. Jadi data ini berfungsi sebagai acuan lokasi setiap drill hole di lapangan. Jadi ini ada tabelnya. Jadi untuk drill hole pertama itu ada yang A001 dan koordinat X, Y, Z-nya serta kedalaman titik bornya. Dan kedua ada data survei. Jadi data survei itu fungsinya adalah menunjukkan
arah titik bor akan mengarah ke arah mana. Jadi data survei ini berisi informasi mengenai arah dan orientasi lubang bor, seperti nilai dip dan azimutnya. Jadi data survei sangat penting karena menunjukkan arah pengemburan sehingga posisi ke setiap sampel di bawah permukaan dapat ditentukan secara akurat. Next. Selanjutnya ada data geologi dan data esai ya. Jadi yang pertama data geologi. Ini berisi data geologi itu berisi litologi yang berada pada drill hole tersebut. Jadi pada penelitian ini litologi dikelompokkan ke dalam beberapa zona seperti limonit, saprolit, transolit, bedrock, dan boulder. Dan data ini digunakan untuk membangun model geologi serta menentukan batas antar satuan batuan. Selanjutnya ada data esai, jadi quality dari drill hole tersebut. Dengan menggunakan data Collar, survei, eh, geologi, dan esai, maka dapat dilakukan pemodelan geologi, estimasi kadar, hingga perhitungan tonase sumber daya secara lebih representatif. Next. Selanjutnya ada dasar teori. Jadi yang pertama, endapan nikel limonit. Ini merupakan lapisan hasil pelapukan batuan ultramafic yang memiliki kandungan Fe tinggi dan menjadi bahan baku proses HPAL atau High Pressure Acid Leaching. Nah, yang kedua ada geostastik, ya, digunakan untuk mengetahui hubungan spasial antar data kadar. Yang ketiga ada ordinary kriging. Jadi ordinary kriging itu metode estimasi yang memperhitungkan hubungan spasial melalui variogram sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Dan yang terakhir ada block model, ya, representasi 3 dimensi dari endapan mineral yang digunakan sebagai media estimasi sumber daya. Baik, di sini pada tahap analisis statistik, kami terlebih dahulu melihat penyebaran data kadar nikel Ni pada zona limonit. Dari hasil analisis diperoleh kadar Ni berkisar antara 0,83 hingga 1,55%. Dengan sebagian besar data berada pada rentang 1,20 sampai 1,45%. Distribusi data juga cenderung mendekati normal dan tidak ditemukan outlier yang ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data cukup baik sehingga memenuhi asumsi untuk dilakukan estimasi menggunakan metode ordinary kriging. Analisis statistik ini penting karena menjadi dasar untuk memastikan data yang digunakan layak untuk direpresentatifkan. Next. Nah, setelah analisis statistik, kami melakukan analisis variogram untuk mengetahui hubungan spasial antar data kadar nikel. Dari hasil pemodelan diperoleh bahwa model spherical merupakan model yang paling sesuai. Parameter yang digunakan yaitu nugget sebesar 0,0000, hasil sebesar 0,03 dan range sekitar 241,75 meter. Nilai nugget yang sangat kecil menunjukkan kesalahan pengukuran atau variasi pada jarak sangat dekat relatif rendah. Nilai range menunjukkan bahwa data masih memiliki hubungan spasial hingga jarak sekitar 241 meter. Oleh karena itu, model variogram ini digunakan sebagai dasar dalam proses estimasi menggunakan ordinary kriging sehingga hasil estimasi menjadi lebih akurat. Untuk model geologi, di sini ada dua model geologi, yaitu yang pertama model geologi untuk semua litologi, yang kedua model geologi khusus litologi limonit Ni. Di sini fokus kita utama itu ada mineralisasi nikel. Untuk hasil rentang kadarnya itu sekitaran 0,83 sampai 1,55% untuk Ni-nya. Dan untuk sebagai besar data berada pada kisaran 1,20 sampai 1,45% Ni. Untuk distribusinya mendekati normal. Ini penting banget untuk supaya metode ordinary kriging valid. Di sini tidak ada ditemukan outlier yang ekstrim.
dan memenuhi asumsi untuk metode ordinary kriging. Next. Selanjutnya blok model. Di sini ada parameter untuk blok model, yaitu untuk basically-nya itu dari representasi dari 3D dari sebaran kadar nikel di bawah permukaan, di mana area penelitiannya itu dibagi menjadi blok-blok kecil. Setiap blok dikasih nilai kadar hasil estimasi. Untuk parameternya itu yang parameter pertama yaitu search radius, yaitu 200 meter. Ini mengikuti hasil variogram tadi. Dan untuk parameter selanjutnya yaitu untuk minimumnya itu 3 sampel dan maksimumnya itu 15 sampel. Dan untuk dari gambar ini, blok modelnya itu sendiri bisa kita lihat ada dua hal, yaitu blok mengikuti domain geologi, distribusi blok menunjukkan kontinuitas mineralisasi yang baik. Next. Selanjutnya metode estimasi. Di sini kita menggunakan metode estimasi yaitu ordinary kriging, yang dimana untuk parameternya itu ada model spherical, yang ini sangat cocok untuk data yang kita buat. Selanjutnya ada nugget, yaitu di 0,00, artinya yaitu tidak ada error atau acak titik asalnya. Dan ada seal, yaitu di 0,03, yaitu untuk nilai batas variogramnya. Dan untuk range itu di 241,75 meter, yaitu jarak maksimum di mana dua titik sampel masih saling pengaruhi satu sama lain. Untuk cross validationnya itu di 0,011 untuk mean errornya, dan untuk kriging variance-nya itu 0,007. Ini ukuran ketidakpastian estimasi dan nilainya sangat kecil. Yang dimana untuk yang kita lihat di mana ada gambar di sini untuk report dari cross validation, sehingga model ini memiliki tingkat kesalahan yang rendah sehingga layak digunakan. Baik, kita masuk ke dalam hasil estimasi, yang dimana kita sudah dari step by step dan langkah serta metode yang telah digunakan, yaitu ordinary kriging. Kita dapatkan hasil berupa blok model sumber daya berdasarkan COG atau cut off grade, atau biasa kita sebutkan dengan batas kadar, yang dimana untuk kenampakan yang ada di sini kami sudah bedakan menjadi 3 parameter atau 3 jenis, yang dimana ada indicate resource. Indicate resource ini merupakan sumber daya tertunjuk, dan juga di sini ada warna kuning. Warna kuning ini melambangkan atau menyimbolkan sumber daya atau inferred resource atau terka. Dan juga di sini yang warna merah ini merupakan measured resource atau sumber daya terukur, yang dimana kenampakan ini kita dapatkan dari hasil estimasi, lalu kita kelompokkan menjadi 3 parameter atau 3 jenis sumber daya. Dan juga di sini ada keterangan UND dan juga ada owner. Di sini ada parameter hasil estimasi berupa volume, tonase, dan kadar rata-rata, di mana parameter yang kita dapatkan ini untuk volume sebesar 8 juta sekian, serta tonase sebesar 11 juta sekian, dengan kadar rata-rata sebesar 0,73% nikel. Nah, di sini kita masuk ke dalam klasifikasi sumber daya,
Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang dimana kita mengelompokkan menjadi 3 jenis klasifikasi sumber daya, yaitu tereka, tertunjuk, terukur, atau measured, inverse, dan indicate, yang dimana untuk litologi limonit, untuk masing-masing kategori, kita dapatkan hasil tonase dan persen NI sebagai berikut, dengan cut-off grade yang kita ambil sebagai berikut. Nah, di sini kita dapatkan tonase rata-rata sebesar 757.757,83 ton dengan nikel persen sebesar 1,31%. Hasil ini menginterpretasikan yaitu measured atau sumber daya terukur memiliki sumber daya terbesar atau memiliki proporsi terbesar dalam perhitungan sumber daya ini. Tingkat keyakinan atau estimasi relatif tinggi. Meningkatkan nilai COG atau cut-off grade akan menurunkan tonase, tetapi meningkatkan kadar. Kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana yang kita dapatkan ordinary kriging atau metode estimasi yang kita gunakan dari langkah estimasi kita tadi berhasil digunakan untuk mengestimasi sumber daya nikel limonit. Dan juga variogram spherical yang kita dapatkan dari hasil fitting variogram itu menunjukkan hubungan spesial yang baik. Dari kita lihat reportan cross validation yang ada dan fittingan variogram. Terus untuk block model yang telah kita buat itu, block model telah mempresentasikan kondisi geologi endapan, yaitu limonit nikel yang menjadi litologi dari kelompok kami, serta total sumber daya mencapai 11.480.085,94 ton dengan kadar rata-rata sebesar 0,73% NI. Hasil estimasi dapat dijadikan dasar evaluasi ekonomi dan perencanaan tambang untuk langkah selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.